Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diarus Dayana, peserta pembatik level 2 dari SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Saya akan membuat bukti karya video pembelajaran dengan menggunakan akun Belajar ID, Google Form, YouTube, Canva for Education, Quizlet, dan juga Quizizz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan. Yang pertama salam pembuka, yang kedua berdoa yang dipimpin oleh siswa sendiri. Kemudian yang berikutnya siswa melakukan presensi melalui Google Form. Jadi saya membuat QR Code dari Google Form ini kemudian ditempelkan di dalam presentasi Canva. Siswa men-scan QR Code ini, kemudian mereka masuk ke dalam Google Form. Dan selain presensi di dalam Google Form, juga di dalamnya memuat emoticon yang akan dipilih oleh siswa pada saat itu untuk membentuk perasaannya sebelum mengawali pembelajaran. Yang berikutnya yaitu motivasi lagu Garuda Pancasila yang ditampilkan dari YouTube, ditampilkan di layar. Setelah itu saya melakukan persepsi. Terakhir dalam kegiatan pendahuluan ini adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan inti, saya mengawalinya dengan pertanyaan pemantik melalui Quizlet. Jadi siswa diberikan pertanyaan, seberapa Pancasilakah kita? Nickname kamu sudah masuk sini ya. Nanti ada. Kemudian yang kedua disampaikan video stimulus berupa video pendek atau film pendek dari YouTube tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini untuk semakin memancing rasa ingin tahu dan juga rasa penasaran siswa terhadap pembelajaran pada hari itu. Nah, setelah disampaikan video, mereka memberikan tanggapan dan atau pertanyaan ya melalui fitur interaksi Canva itu ya, sama seperti tadi, dan ini cukup efektif untuk membuat interaksi siswa menjadi semakin banyak karena kadang-kadang kalau kita tanya mereka secara langsung untuk menyampaikan secara lisan masih ada beberapa siswa yang malu-malu, tapi dengan menggunakan fitur interaksi Canva ini, nah ternyata interaksinya itu menjadi lebih banyak karena mereka merasa lebih excited dan juga lebih nyaman gitu ya berkomentar langsung di HP, dan bahkan mereka bisa memberikan komentar secara anonim begitu. Nah, setelah itu kemudian di kegiatan ini siswa dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan sila di dalam Pancasila. Kegiatan kelompok ini yang pertama melakukan literasi tentang Pancasila. Jadi literasi ini sudah disiapkan dalam bentuk PDF, yang PDF-nya ini di-scan melalui QR Code yang ditampilkan. Nah, setelah itu mereka melakukan diskusi tentang materi, kemudian mereka saling berdiskusi tentang pengamalan Pancasila, dan hasil dari diskusi itu kemudian dimasukkan ke dalam papan tulis Canva. Nah, jadi di Canva ini ada fitur papan tulis yang ini cukup menarik menurut saya untuk digunakan, dan saya kira melihat respon siswa juga mereka tertarik karena mereka bisa mengisi hasil diskusinya itu secara live, dan bahkan mereka bisa melihat bagaimana progres kelompok lain di dalam pengisian tugas masing-masing. Oh, jadinya Pak? Iya, sok digeserkan aja, bisa nggak? Ya kalau nggak nanti sama Bapak dari depan. Dan salah satu kelebihan dari kolaborasi di dalam Canva ini seamless ya. Jadi kalau kita menggunakan Google Slide misalkan, nah kalau siswa mau berinteraksi maka dia harus menginstal dulu slide-nya kan dari Play Store. Tapi kalau Canva ini meskipun peserta didik tidak memiliki aplikasi Canva, nah mereka bisa berkomentar melalui browser. Jadi ini bisa untuk mewadahi siswa yang kadang-kadang HP-nya penuh memorinya begitu. Jadi ini tidak memerlukan memori tambahan di HP, cukup mereka bisa, yang penting di HP-nya sudah ada browser dan ada koneksi internet. Dan kemudian
Peserta didik di dalam setiap kelompok itu bisa saling berkomentar secara langsung kepada kelompok lain ya. Jadi pada saat itu saya menginstruksikan agar kelompok 1 berkomentar kepada kelompok 2, kelompok 2 berkomentar kepada kelompok 3 dan seterusnya, dan mereka bisa melakukan itu secara live. Jadi bisa memberikan berbentuk sticky note atau mereka memberikan catatan-catatan atau sekedar memberikan apresiasi, itu bisa secara langsung dan bisa dilihat oleh kelompok lain dan juga bisa dilihat secara langsung juga di layar monitor. Yang terakhir kegiatan penutup. Pertama mereka menyampaikan kesimpulan materi dulu pada saat itu. Kesimpulan untuk belajar pembelajaran tadi berbeda. Video pendek tadi akhir kita termotivasi. Kemudian setelah itu saya memberikan evaluasi melalui quizzes. Nah, quizzes ini yang menarik adalah pertama saya melakukan itu secara live, kemudian hasil pengerjaan siswa itu mereka bisa langsung melihat kan di layar depan itu, sehingga mereka menjadi tertantang gitu, karena setiap orang yang mengerjakan dengan baik mereka akan langsung naik peringkatnya di atas, naik turun, sehingga ketika mengerjakan itu mereka menjadi lebih tertarik, lebih kompetitif juga, lebih menyenangkan dan juga fun gitu dalam pengerjaannya. Setelah pembelajaran selesai, disampaikan juga di bagian akhir penyampaian tugas terstruktur, kemudian penyampaian informasi kegiatan pembelajaran berikutnya, dan juga diakhiri dengan salam penutup.